yang ya usia dan umur sama lah. Nah, amin ya rabbal alamin. Sama-sama taat maksudnya. Nah, kemudian kalau berbicara umur atau usia dan umur bisa bertambah dan bersamaan dengan itu bisa berkurang. Jadi bersama-sama antara umur ataupun usia bersamaan dengan itu bertambah dan bersama dengan itu juga berkurang. Kapan usia ini bertambah? Kalau dihitung dari kelahiran. Ya, kalau kita menghitung dari kelahiran, maka usia itu tambah terus. Ya, 20, 23, 24 terus tambah. Kalau dihitung dari kematian, maka usia itu sebetulnya sedang menuju kepada garis kematian. Maka dia berkurang. Maka orang yang beriman bersamaan dengan usianya bertambah, seharusnya ketaatannya juga bertambah. Dan bersamaan dengan usianya berkurang, seharusnya kemaksiatannya pun berkurang. Sekarang pertanyaan yang harus kita jawab, apa pentingnya mensyukuri nikmat umur? Nah, kenapa sih kita bahas tema ini? Yang pertama, para ulama mengatakan umur itu fasilitas dari Allah. Ya, Allah memberikan kita umur ini bukan nggak ada hisab. Nanti akan ditanya di akhirat. Ditanya. Makanya kenapa dikatakan umur itu fasilitas? Dan ini fasilitas yang mahal sebetulnya. Kita kan kadang-kadang kalau mensyukuri nikmat itu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya memang. Tapi kan inti dari semua itu kan umur. Makanya ibu bapak kalau janjian sama teman misalnya nih, bu besok ikut kajian gak Ahad malam sama Ustaz Taufik? Jawabannya apa? Insya Allah kalau ada umur. Jawabannya bukan insya Allah kalau ada snack kayak gitu kan? Ya kan? Ya insya Allah kalau ada ustadz kayak gitu. Tapi insya Allah kalau ada umur. Orang yang mau ibadah selalu jawabannya adalah kalau ada umur. Bahkan orang yang mau maksiat sama. Kalau ditanya besok datang dugem, insya Allah kalau ada umur. Coba bayangkan. Jadi umur itu ternyata memang fasilitas. Dan ini penting. Orang nggak ada umur ya nggak bisa dia melakukan aktivitas. Dia nggak bisa ibadah. Dia nggak bisa ngaji. Nah, saya sekarang mau tanya kepada ibu bapak, kira-kira kita ini tahu kalau umur kita panjang itu kapan? Kita tahu kalau umur kita panjang tuh kira-kira kapan, Bu? Ibu tahu nggak? Kalau saya pernah bertanya ini kepada beberapa majelis, jawabannya kalau ada yang meninggal, Ustaz. Ada orang meninggal, berarti kita panjang umur. Bukan itu jawabannya. Kalau lagi potong kue ulang tahun, bukan itu jawabannya. Kita tahu kalau kita panjang umur saat kita bangun tidur. Betul ya? Nih, bunda, bapak, ibu, ayah bunda nih bangun tidur berarti kan hari itu kita dikasih umur sama Allah. Makanya doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi gini, ada mati kecil, ada mati besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kapan mati kecil? Saat kita tidur. Jadi selama ini kita sebetulnya sudah pernah mati. Kapan? Ketika tidur. Kapan mati besar? Saat malaikat mau mencabut roh kita. Itu mati besar. Kapan kiamat kecil? Kiamat kecil saat kematian. Itu kiamat kecil. Kapan kiamat besar? Saat dibangkitkan dari alam barzakh, semuanya makhluk yang ada, itu kiamat besar. Nah, kita setiap hari ternyata kita sudah merasakan yang namanya kematian, tapi kematian kecil. Makanya doanya, segala puji yang sempurna hanya milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematianku. Sebetulnya kalau seseorang itu tidur, ruhnya dicabut oleh Allah, digenggam oleh Allah. Makanya dalam kitab Ruh, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, orang yang tidur ruhnya kemungkinan berada dalam 3 keadaan. 1, ruhnya bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Ini orang yang tidurnya berwudu, lalu membaca doa dalam keadaan suci, tauhid, ruhnya sujud di bawah arsy-Nya Allah.
Ada orang yang tidur, ruhnya sujud tapi entah di mana, Bu, nggak tahu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidur tanpa berwudu. Ya, ruhnya sujud tapi nggak tahu di mana. Yang ketiga, ada orang yang ketika tidur ruhnya nggak sujud dan nggak tahu di mana. Siapa mereka? Ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, berhubungan dengan suaminya, dengan istrinya, tapi nggak bersuci dulu langsung tidur. Nah, itu ruhnya nggak tahu di mana. Makanya dibangunkan subuh kadang-kadang susah. Kenapa? Mungkin ruhnya lagi ke Bali kali. Ada 3 kalimat dalam satu doa ini. Satu, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinali bidikri. Nah, ini doanya. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Ya Allah, segala puji yang sempurna milikmu ya Allah, yang telah mengembalikan ruhku. Yang kedua, wa afani fi jasadi, dan memberikan sehat di jasadku. Wa adinali bidikri, dan telah memberikan izin aku untuk mengingat kepadamu ya Allah. Nah, ini doanya. Bangun tidur. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, itu yang umum. Nah, kita akan ambil doa yang lain. Yang tadi saya sebutkan, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah kembalikan ruhku. Ini yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tanya, mana lebih takut naik ke atas kasur atau naik pesawat? Mana lebih takut? Manusiawi kita takut naik ke atas pesawat. Orang kalau naik pesawat dikirnya lama, doanya panjang. Kenapa? Ini pesawat tinggi Ustaz, kalau jatuh selesai. Naik kapal laut bisa tenggelam, naik kereta, naik mobil bisa kecelakaan. Tapi nggak pernah ada orang mau naik ke atas ranjang, dia takut tuh nggak ada. Tiba-tiba stroke, enak nggak? Nggak enak. Makanya ruhnya dikembalikan, tapi tetap minta disehatkan oleh Allah. Percuma bangun tidur tiba-tiba demam, bangun tidur tiba-tiba mata tuh nggak bisa melihat, bangun tidur tiba-tiba badan mati separuh, ya, stroke ringan. Maka tidak sehat namanya. Jadi ketika diberikan ruh dikembalikan, sehat badan dikembalikan oleh Allah, maka ini bentuk daripada tanda panjang umur. Nanti di hari kiamat Pak, ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai ditanya dengan 4 pertanyaan. Ini sebelum ditanya sholat mah nanti kalau sudah hisab. Ini belum bergerak kaki kita, nggak bisa maju, nggak bisa mundur ke kanan kiri, nggak bisa, nggak bergerak kata Allah. Tapi yang ditanya adalah 4 pertanyaan. Dan yang pertama ditanya dari 4 pertanyaan itu adalah an umrihi fima afna. Umurnya untuk apa? Jadi umurnya dihabiskan untuk apa? Dari usia remajanya untuk apa ya? Dari usia dewasanya, usia penduduk surganya 33 tahun sampai 40 tahun, itu untuk apa? Bahkan kalau sudah usianya 40 tahun, hati-hati nih, ada warning dari Allah. Ya, orang yang usianya sudah 40 tahun, pokoknya kalau nggak berubah selamanya begitu. Makanya Quran sering menyebut kata 40. Dalam hadis Rasulullah juga banyak kata-kata 40. Contoh, proses penciptaan manusia dari setetes air mani menjadi segumpal darah 40 hari. Arba'ina yawman nutfah. Kemudian proses dari segumpal darah menjadi segumpal daging 40 hari. Lalu menjadi tulang 40 hari. Bahkan ruhnya ditiupkan 40 hari. Ada apa dengan angka 40? Ya, kemudian saat Allah menghancurkan bumi ini, sangkakala pertama ditiup oleh Israfil, bumi ini hancur semua, tidak ada yang tersisa. Dan nanti sangkakala kedua, jaraknya antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua 40 kata Allah. Tapi 40 apa? Rasulullah mengatakan la adunu dalik, aku nggak tahu apakah 40 hari, apakah 40 minggu, atau 40 bulan, atau 40 tahun, wallahu a'lam. Nabiullah Adam turun ke dunia ini dipisahkan dengan Hawa. Dalam riwayat dikatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun.
Nabi Musa tersesat dengan Bani Israel kaumnya di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api oleh Namrud 40 hari 40 malam. Subhanallah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di usia 40 tahun, Bu, Imam Syafi'i itu pakai tongkat. Sampai muridnya bertanya, "Ya Imam, Anda itu masih muda, kenapa pakai tongkat?" Apa kata Imam Syafi'i? "Wahai muridku, 40 tahun ini adalah tanda usiaku sudah mendekat kepada kematian. Sudah semakin lemah, makanya aku pakai tongkat." Dan Al-Imam Sayuti di usia 40 tahun sudah tidak pernah lagi menggelar kasur di malam hari. Kasurnya dilipat. Kenapa? Fokus untuk ibadah di malam hari. Para ulama itu begitu, 40 tahun itu luar biasa. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ini ngeri kata-kata Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Siapapun orang yang usianya sudah 40 tahun, dia masih tidak mau ibadah kepada Allah, masih suka maksiat kepada Allah, maka dia sama dengan menandatangani kontrak nerakanya Allah. Dan banyak terima kasih kepada orang tua. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, nikmat yang diberikan kepadaku dan yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tua. Maksudnya Allah mengingatkan kepada kita agar kita ingat perjuangan orang tua kita sampai sekarang bisa hidup seperti ini, punya rumah, punya pekerjaan. Yang paling besar jasanya jasa siapa? Orang tua. Walaupun orang tuanya sudah wafat, tapi ungkapan terima kasih kepada orang tua itu nggak berhenti saat orang tua wafat. Tetap dengan doa. Ya, sampaikan dengan doa, itu bagian dari ungkapan terima kasih. Makanya di dalam Al-Quran, Pak, Bu, ada 3 ayat. Ini ayat tidak boleh pisah. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka tidak sempurna salah satunya. Jadi ada 3 ayat, satu pasang harus dikerjakan semuanya. Satu, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, orang yang sholat harus zakat. Ada orang sholat tapi tidak zakat, maka tidak sempurna sholat. Belum sholat namanya. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada orang cuma taat sama Allah, tidak taat sama Rasulullah, maka tidak taat sempurna namanya. Yang ketiga, terima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ini ada dalam surah Luqman. Washkur lillah wali walidayka. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada orang tua. Maknanya terima kasih kepada orang tua. Kalau melihat dari surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Nah, di ujungnya ada kalimat yang menarik dalam surah ini. Ini tubtu ilaik, dan sesungguhnya kami ini bertaubat kepadamu ya Allah. Subhanallah. Jadi kalau nggak bisa ibadah, kalau nggak bisa banyak syukur di usia 40, banyakin taubat. Sudah, hobinya taubat saja terus. Ya, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Kenapa coba? Apa sih rahasianya istighfar, taubat, istighfar, taubat? Nanti kita akan lihat. Ya, kenapa kita untuk mensyukuri nikmat umur harus banyak beristighfar, banyak bertaubat? Nanti kita akan lihat. Ya, di poin selanjutnya. Nah, ini adalah masih poin pentingnya mensyukuri nikmat umur. Yang pertama apa tadi? Karena umur adalah fasilitas dari Allah. Yang kedua, karena umur yang pertama kali akan Allah tanya kelak di akhirat. Yang ketiga, kenapa mensyukuri nikmat umur? Karena umur itu singkat, Pak. Ya, Bu, umur itu singkat, Bu. Rasulullah mengatakan kepada kita semuanya bahwa a'maru ummati ma baina sittina. Umur umatku itu cuma 60-70. Ya, hanya sebatas itu. Kalau ada yang melebihi itu, kata Nabi, sedikit. Ya, hanya sedikit. Kalaulah umur kita sampai ke 75 tahun, 80 tahun, kira-kira nikmatnya sempurna nggak, Pak? Umur segitu tuh udah nggak enak, makan juga sudah milih-milih, ya kan? Umur 75 tahun, datang ke majelis taklim juga carinya tiang. Kenapa? Memang sudah tidak sempurna nikmatnya, sudah nggak kuat lagi. Samaannya, tapi satu bedanya. Apa persamaannya? Sama-sama dicintakan di surga,
sama-sama keluar dari surga, sama-sama melanggar perintah Allah. Adam melanggar buah yang tidak boleh didekati tapi dimakan. Iblis melanggar perintah Allah tentang sujud, dia nggak mau sujud. Ya, akhirnya apa? Diusir kedua-duanya dari surga. Tapi bedanya, kalau iblis sudah salah, nggak mau ngaku salah, malah nantang Allah. Ya Rabb, panjangkan umurku sampai hari kiamat, aku akan sesatkan anak cucu Adam. Kita sudah pernah bahas pembahasannya. Makanya iblis itu Pak nggak pernah kesulitan selama hidup di dunia. Nggak ada iblis kena COVID itu, nggak ada. Iblis pakai masker itu nggak ada. Iblis vaksin, nggak ada kerjaan iblis divaksin. Mereka sehat terus. Ya, kenapa? Karena Allah sudah kabulkan permintaannya. Bulan yang Allah haramkan di antara 4 bulan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Salah satu mutawaliyat wa Rajabun mudhar, yang Rajab terpisah. Tapi menariknya bulan Rajab ini Pak, para ulama mengatakan begini. Bulan Rajab ini adalah pembuka segala bulan kebaikan. Jadi pintunya tuh Rajab Pak. Coba kita cek. Setelah Rajab ini apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Makanya Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, bulan kita umat Islam, bulan istimewa. Dan setelah Ramadan ada Syawal, ada puasa 6 hari di sana yang disunahkan. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 5 bulan ini bulan yang topnya bulan. Tapi pintunya apa tadi? Rajab. Gak mungkin masuk Rajab, tidak mungkin masuk Sya'ban kalau nggak melalui Rajab. Tidak mungkin ketemu Ramadan kalau tidak ketemu dengan Rajab. Makanya para ulama ini mengatakan begini. Kalau Anda tidak ketemu Ramadan karena usia nggak ada yang tahu sampai kapan, minimal Rajab itu jangan dilalaikan. Ya minimal Rajabnya disempurnakan. Banyak ibadah di bulan Rajab, jangan maksiat di bulan Rajab. Makanya di ayat At-Taubah ayat 36, ya di ujungnya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali dolim kepada diri kalian. Kalau sudah istighfar, sudah taubat, maka apa yang dikejar? Nah, karena nikmat umur ini adalah fasilitas dari Allah, maka Allah hanya akan meridhoi umur yang digunakan untuk taat kepadanya. Jadi ya sudah, amal solehnya diperbanyak. Masih ada umur, ya masih kesempatan taat, harus diperbanyak taatnya, naik level ibadahnya lagi. Ya, karena amal soleh itu nggak mudah, Bu. Beramal soleh itu nggak mudah, Pak. Kita udah berapa tahun beramal soleh? Ada yang sudah 50 tahun di sini amal soleh. Kira-kira tahu nggak kapan amal solehnya diterima? Nggak tahu. Bisa jadi malam hari ini majlis yang paling Allah ridho. Kemarin-kemarin kita nggak tahu. Ya, makanya orang dalam beramal soleh, amal soleh itu mudah dilakukan, tapi sulit untuk dijaga dan dipertahankan. Itu susah. Makanya ada orang yang sudah bertahun-tahun beramal soleh, tiba-tiba rontok hanya gara-gara penyakit hati. Satu, hasad misalnya. Dia iri dengan orang, dia nggak suka dengan orang lain, kalah karirnya, karena kalah dari ekonominya, dia hasad. Rontok itu amalan. Belum lagi ketika dia tidak bisa menjaga hatinya ikhlas. Ya, susah. Jadi menjaga amal itu susah. Makanya subhanallah, ketika kita ini beramal soleh, doa yang paling baik yang diajarkan Nabi, selalu minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doanya minta terus. Ya kan tadi di surah Al-Aqaf juga dikatakan apa tadi? Wa an a'mala sholihat tardahu. Itu doa juga. Nah, kemudian amal soleh itu ada berapa ya yang harus kita kerjakan? Nanti kita bisa pilih. Maka para ulama mengatakan, ini bahkan hadis Nabi, kalau ingin beramal soleh, coba kita lihat kriteria amal soleh yang ada. Yang paling mudah yang mana kita ambil. Rasulullah mengatakan al-a'malu soleh, al-a'malu indallahi sab'atun. Ada 7 Pak. Ada 7 nih, kita mau pilih yang mana? Silahkan. Pokoknya keluar dari 7 ini berarti bukan amal soleh. Ya, amal soleh itu 7. 1, 2 amalan yang wajib dibalas Allah kelak di akhirat. Jadi poin 1 ini langsung 2 amalan. Apa yang pertama?
Dari dua ini satu, ketika ada seseorang beribadah di dunia tanpa ada kesyirikan kepada Allah, dia ibadah karena ikhlas, karena memang ini perintah Allah, maka ketika menghadap Allah di hari kiamat wajib baginya dibalas surganya Allah. Nah, ini amalan yang paling hebat, Pak. Pokoknya ibadahnya karena Allah. Makanya saya pernah menyampaikan, mungkin kalau tidak salah, niat itu paling tinggi levelnya adalah ketika niat melakukan apapun karena Allah, bukan karena sesuatu. Misalnya ada orang miskin, sabar. Ada orang kaya, syukur. Miskinnya atau sabarnya bukan karena miskin, syukurnya bukan karena kaya, tapi memang karena sabar perintah Allah, syukur perintah Allah. Itu baru levelnya tinggi. Nah, yang kedua, ada orang beramal di dunia tapi dia dicampur dengan syirik kepada Allah. Dan orang seperti ini wajib balasannya neraka. Ya, tahu syirik itu apa? Syirik itu bukannya orang kafir, bukan. Orang kafir itu bukan syirik, memang dia memang sudah tidak beriman. Justru syirik itu adalah orang beriman. Kenapa? Karena dia menduakan Allah. Syirik kan menyekutukan, ya. Dia sholat kepada Allah tapi minta tolong sama dukun, itu namanya menduakan. Ya, dia ngaji sih di masjid, ngaji, cuman pulang ke rumah dia ternyata buka-buka kitab-kitab primbon. Di sini kitab sirah, kitab hadis, di rumah kitab primbon. Di combine tuh, yang menguntungkan mana diambil. Itu menduakan namanya. Nah, maka orang seperti ini ketika dia menghadap kepada Allah, kebaikannya tuh nggak dilihat oleh Allah, langsung dibalas dengan neraka. Ada amal soleh yang dibalas setimpal oleh Allah, nggak kurang nggak lebih. Ya, amalan apa ini? Satu, ada orang yang hanya niat untuk beramal tapi tidak melakukan amal itu, pahalanya satu. Ya, satu. Yang kedua, ada orang yang berbuat dosa, satu dosanya, berbuat maksiat, satu dosanya. Jadi sama-sama Allah kasih cuma satu, nggak kurang nggak lebih. Siapa mereka? Yang cuma niat dan yang telah berbuat maksiat. Kalau maksiat sudah dilakukan baru dihitung satu, tapi kalau kebaikan belum dilakukan sudah dihitung satu. Makanya Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi jangan juga jadi abu niat. Ya, ada orang profesinya abu niat. Maksudnya apa? Abu niat ya tukang niat. Ya, kalau dalam bahasa Arab tuh abu itu bapaknya niat. Kalau Abu Hurairah bapaknya kucing, begitu kan? Karena sukanya sama kucing. Kalau ada orang ketika makanan datang dia ada, ketika makanan nggak ada dia nggak ada. Itu namanya Abu To'am. Dibalas 10 kali lipat. Ini setiap kebaikan, Pak. Quran mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan baginya 10 pahala. Makanya puasa Syawal 6 hari sama dengan kita menyempurnakan puasa 1 tahun. Bayangkan, cuma 6 hari Syawal setelah Ramadan, pastinya jangan Ramadan gak puasa tapi Syawal puasa, jadi salah. Ramadan selesai, Syawal puasa 6 hari, 360 hari kita puasa. Amal soleh yang balasannya 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ini berkaitan dengan harta. Kalau rupiah 700 rupiah, kalau dinar 700 dinar, dirham 700 dirham. Dan ini amalan yang paling berat biasanya. Masalah harta itu berat. Makanya semakin orang banyak hartanya biasanya semakin pelit. Itu sifat manusia. Saya punya teman pengusaha. Amal soleh yang ketujuh adalah amal soleh yang Allah tidak beritahu berapa pahalanya. La ya'rifu thawabu illallah. Gak tahu pahalanya kecuali Allah. Ini adalah amalan puasa. Puasa apapun, mau Senin Kamis, mau puasa Daud, silakan. Ya, mau puasa wajib, puasa hari kelahiran, pokoknya puasa apapun Allah tidak sebutkan berapa pahala. Nah, dari sekian amal yang tadi, kita pilih tuh sekarang kita punya amalan yang kita kejar tuh yang mana? Yang 10 kali lipat, silakan. Atau yang 700 kali, silakan. Atau yang Allah nggak kasih tahu pahalanya, ambil silakan. Yang penting jangan sampai amal itu dicampur dengan kesyirikan. Ya, sudah 70 tahun dekat kepada kematian,
Kata demikian, Bapak tenang, perbaiki sisanya, Allah akan perbaiki sebelumnya. Jadi sisanya berapa sekarang? Itu yang diperbaiki. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Nah, maka kita berharap entah berapa lama lagi sisa usia kita ini, yang paling penting adalah ujungnya. Kan indah Bu, kalau sepanjang hidup maksiat tapi di ujung hidup taat, itu indah. Seperti seorang yang membunuh 99 nyawa, lalu dia taubat, ujung-ujungnya surga. Ada seorang pelacur bertahun-tahun wanita hanya memberi minum seekor anjing karena dia tidak mengharap balasan dari anjing, dan Allah membalasnya, dibalas dengan surga. Itu yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan dari bahasan kita malam hari ini memberikan istifadah, manfaat, agar kita memperbaiki sisa usia yang Allah karuniakan kepada kita saat ini, sampai nanti ketika ditutup usia kita dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Syukran lakum ala husni istimaikum. Wallahu barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adat, ada syariat. Adat itu kan kebiasaan ya. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan manusia akhir zaman, ya begitu. Happy birthday ataupun selamat ulang tahun. Ya intinya begini, selama itu tidak mengarahkan kita kepada jalan maksiat kepada Allah, gak ada masalah. Tapi kita harus beda ucapannya. Kalau orang-orang di luar sana mengucapkan panjang umur ya, atau dikatakan happy birthday ya, kita gantilah dengan happy milad gitu kan. Jadi ada unsur unsur islaminya lah. Kemudian panjang umur ya, kita tambah panjang umur dalam taat ya. Jadi panjang umur dalam taat, itu yang paling penting. Karena percuma panjang umur tapi maksiat terus. Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu panjang umur tapi baik amalnya. Dan iya, jadi kalau berbicara hati, sebetulnya ini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan hati. Itu tidak hanya di saat usia-usia spiritual ya, bukan hanya usia 40 ya perhatikan hati, tidak. Justru hati itu dari awal ketika kita akil balik, kita sudah mukallaf pun terbebani syariat, itu hati itu nomor satu. Makanya innamal a'malu binniyat, kan niat itu di hati. Jadi dari awal ya, bukan nanti kalau sudah 40 tahun ya. Memang ketika 40 tahun kalau hatinya juga gak beres ya, amalnya kesannya gak beres juga. Tapi hati itu gak ada urusan dengan umur sebetulnya. Pokoknya ketika sudah terbebani syariat, dia ibadah, maka yang pertama kali diperhatikan adalah hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan di usia kita yang entah berapa lama lagi tiba kematian kita sangat dekat, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surganya Allah Firdausil A'la. Dan khusus untuk majelis di masjid ini, semoga keturunannya, keluarganya Allah limpahkan dengan sakinah mawaddah warahmah. Al-hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Jazakallahu khair. Terima kasih kepada jemaah semuanya. Insyaallah kita diberi panjang umur dalam ketaatan dan kesehatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.